Biarkan aliran kasih, anugerah, dan kuasa daripada Roh yang Kudus tetap kita rasakan dalam ibadah hari ini. Bersama-sama kita akan melakukan pengakuan dalam ibadah kita. Sebab pada dasarnya berkat dan pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Ia adalah Allah yang setia dan adil dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya turun atas seluruh keberadaan hidup kita berkat damai dan sejahtera yang datang dari pihak Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita bersama-sama beribadah di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Shalom. Luar biasa. Kita datang kita akan menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Bapakku datang menyembah di sini. Haleluya.
berkat penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau Allah Immanuel tetap tinggal diam dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami jalani hidup ini dengan tenang, sebab terletak kekuatan kami dalam ketenangan kepada Engkau. Kami tidak menguasai diri kami, supaya kami dapat tenang, sehingga kami dapat berdoa. Hari ini di ibadah Sabat hari ini kami percayakan sepenuhnya perjalanan ibadah dalam otoritas kuasa ilahi. Kami tidak bersuka cita masuk gerbang pujian. Tuhan beserta dalam ibadah pagi hari ini di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati berkata dan percaya. Amin. Amin. Shalom. Sungguh luar biasa pagi hari ini kita tetap semangat di hadapan Tuhan, sebab kita tahu bahwa Tuhan Yesus cinta kita. Katakan pada kanan kiri, Yesus tresno panjenengan. Ya, Yesus tresno panjenengan. Artinya kakak-kakak ya, Tuhan Yesus mencintai kamu. Amin ya. Amin. Terbayang wajahmu selalu terbayang di hidupku, hanya Yesus sang pujaan. Amin. Kita mau joget bersama.
setiap langkah kita telah diatur oleh Tuhan. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Amin. Yang langkah biarlah hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, kita bisa berdoa. Kita bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak perlu bimbang. Kita tidak perlu takut bahwa Yesus yang memimpin hidup kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tenanglah ini hatiku. Sebab Yesus ada di pihakmu. Haleluya.
Keberadaanmu di antara hidup kami mendatangkan damai dan sejahtera. Keberadaanmu di tengah-tengah hidup kami, yang membimbing hidup kami, yang melindungi hidup kami, membuat hidup kami tetap tenang di tengah-tengah situasi dan kondisi yang menurut tolak ukur kehidupan manusia sangat menegangkan dan menakutkan. Oleh sebab itu kami tidak berjalan bersama-sama dalam penyertaan-Mu. Kami rindu tetap dekat dengan Engkau, karena dari dalamnya lah terletak kekuatan kami. Oleh sebab itu urapi kami semua hari ini untuk mendengarkan kebenaran-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau memakai hamba-Mu sepenuhnya dalam otoritas kuasa-Mu, sehingga setiap firman yang boleh disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-Mu semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Urapi kami semua, tinggal diamlah di antara keberadaan hidup kami, dan biarlah firman-Mu tertanam dan memberkati hidup kami di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur di minggu-minggu ini Tuhan telah membawa dalam hidup kita dalam pengajaran yang luar biasa. Hari Selasa Tuhan mengajarkan dalam hidup kita supaya kita tidak khawatir, sebab kekhawatiran menyebabkan kegelisahan dalam hidup. Dan hari Kamis kita diajarkan supaya kita tidak mengalami ketakutan, karena ketakutan dalam hidup kita menyebabkan kita kehilangan damai sejahtera. Dan hari ini sebagaimana tema yang disampaikan pada minggu yang lalu, kita mau belajar bersama-sama tenang. Mari bersama kita membuka kitab Mazmur pasal 62. Yang pertama kita akan membaca ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur pasal 62 ayat yang pertama sampai yang ketiga dikatakan demikian. Perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan menilik ya keberadaan hidup manusia. Kita semua ya, tidak ada orang yang tidak mengalami kegelisahan, tidak ada orang yang tidak mengalami ketakutan, dan tidak ada orang yang tidak mengalami kekhawatiran ketika faktor-faktor yang ada di luar keberadaan hidup kita mengendalikan kehidupan kita. Jadi titik tekannya adalah ketika sesuatu yang di luar itu, yang sifatnya energinya negatif mengendalikan hidup kita, maka yang pertama pasti ada ketakutan, ada kekhawatiran, dan yang paling fatal kita mulai ketenangan hidup kita mulai hilang, sehingga damai sejahtera kita pun akan hilang. Nah saudara, ya saya mau berkata saat ini kita harus memutuskan, apakah keadaan yang menentukan hidup kita atau kita yang menentukan keadaan. Karena sebetulnya keputusan hidup kita lah yang menyebabkan keberadaan hidup kita menjadi tenang atau tidak. Nah saudara dikasih Tuhan, ada sebuah pergumulan kenapa pemazmur menuliskan hal ini. Ya, pemazmur menuliskan dan dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Muncul sebuah pertanyaan, mengapa kita tenang? Apa yang menyebabkan kehidupan kita sebagai orang percaya tetap tenang? Pemazmur dengan jelas memberikan jalan yang simpel, hidup dekat dengan Allah. Ketika kehidupan kita jauh daripada Tuhan, ketika kehidupan kita jauh daripada Allah, dapat dipastikan ketenangan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena faktor yang ada di luar kita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hidup kita, menyesatkan hidup kita, sehingga alam pemikiran kita digeser pada ketakutan, pada kekhawatiran, yang ujungnya kita kehilangan ketenangan dan damai sejahtera. Mengapa demikian? Karena disitulah letaknya kuasa kegelapan bekerja. Dan saya berkata, kuasa kegelapan sejak dipatahkan oleh salib Kristus seharusnya sudah tidak mampu untuk mempengaruhi hidup orang percaya ketika hidup orang percaya itu dekat dengan Tuhan. Dan kuasa kegelapan sebetulnya hanya memberikan satu bentuk manifestasi. Ya, ada satu bentuk kuasa yang fata morgana, sebetulnya bukan kuasa yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kuasa daripada kegelapan sudah dipatahkan di atas kayu salib. Amin. Sehingga apa yang dikerjakan iblis sejak zaman dahulu, ketika
diciptakan. Ada sesuatu kekuatan yang sampai saat ini ada, yaitu melaksanakan tipu muslihat. Ini yang iblis kerjakan. Sebetulnya ketika orang Kristen hidupnya dimeteraikan kuasa darah Kristus, ada kesadaran kuasa darah Kristus tinggal diam dalam hidupnya. Orang Kristen memiliki kesadaran dalam hidupnya dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka sebetulnya kuasa kegelapan akan lari dari kehidupan kekristenan. Hanya permasalahan kadang-kadang orang Kristen lupa adanya kuasa Allah yang tinggal dalam hidupnya. Orang Kristen lupa bahwa Allah beserta dalam hidupnya. Seringkali kita berkata Allah itu Immanuel, menyertai hidup kita. Dia ada dalam kekekalan. Allah adalah Allah yang hidup. Keberadaannya ada setiap saat untuk kita. Dikatakan dia omnipresent. Dimanapun kita ada, Allah ada. Tapi kadang-kadang orang Kristen tidak melihat keberadaan Allah dalam hidupnya. Justru yang diperhatikan dalam hidupnya adalah tipu muslihat dari kuasa kegelapan. Dan hal itulah yang menyebabkan hidupnya menjadi tidak tenang. Nah saudara, pemazmur mengingatkan kepada kita, hanya dekat Allah saja. Itu kenapa ya, dalam pendampingan pastoral saya selalu menekankan, jangan meninggalkan persekutuan, jangan meninggalkan jam-jam doa, jangan meninggalkan jam-jam pembacaan firman Tuhan, jangan meninggalkan jam-jam ibadah. Karena itu satu-satunya langkah dalam hidup kita menghadapi peperangan kehidupan. Bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara yang menyerang kehidupan kekristenan dengan tipu muslihat. Saudara, kata tipu muslihat ini merupakan satu bentuk ya, tindakan perbuatan yang sangat-sangat berbahaya ketika kehidupan kekristenan tidak menyadarinya. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan mengajarkan dalam hidup kita ya, dalam banyak hal. Ketika orang itu memiliki persekutuan hidup dengan firman, maka dia yang pertama pasti punya pengetahuan tentang firman itu. Dan ketika dia menghidup di firman itu, maka firman itu berkuasa atas hidupnya. Sehingga ketika firman itu berkuasa atas hidupnya, orang itu pasti diberi hikmat oleh Tuhan. Sehingga ada nats yang berkata, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ini bukan berbicara firman ini berbicara untukmu dan untukmu, tidak. Tapi firman yang dikatakan seperti pedang bermata dua ini berbicara tentang ketajaman. Ya. Kalau di exegese itu berbicara tentang ketajaman, berbicara tentang kemampuan firman itu memberikan hikmat kepada hidup orang percaya untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Sebab apa yang baik dan yang tidak baik itu dikatakan limit, ya, batasannya samar. Mana yang kudus, mana yang tercela di hadapan Tuhan, batasannya samar. Mana yang boleh aku lakukan dan mana yang harus aku hindari, kadang-kadang batasannya itu samar. Itu kenapa banyak orang Kristen yang jatuh di dalam dosa. Kenapa? Tidak memiliki hikmat secara rohani, membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna, mana yang kudus, yang diizinkan oleh Allah, dan mana yang harus dihindari. Dan sebab itu mari kita belajar dekat dengan Tuhan. Ya, saya percaya jam-jam doa kita, saudara, itu menyebabkan hidup kita diberikan kekuatan. Jam-jam kita terhadap pembacaan firman Tuhan sekali lagi diberikan oleh Tuhan sebuah kemampuan dalam hidup kita untuk memahami kebenaran firman-Nya dengan benar. Sehingga ketika kita dekat dengan Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Dia akan memberikan kekuatan dalam hidup kita untuk mengatasi semuanya. Nah saudara, mengapa kita tenang? Karena kita dekat. Dekat dengan siapa? Dengan Tuhan Allah kita. Dia yang menciptakan hidup kita. Ya, kalau saat ini krisis terjadi ya akibat COVID-19, permasalahannya apakah orang Kristen ya menetapkan hidupnya dipengaruhi krisis itu, atau orang Kristen yang bersama-sama dengan Tuhan menentukan perjalanan hidupnya sehingga tetap hidup dalam pemeliharaan. Ya, sebetulnya ketika kita berbicara tentang Allah Jehovah Jireh, seharusnya orang Kristen tidak perlu mengalami ketakutan. Orang Kristen harus tetap tenang dalam hidupnya menjalani kehidupan. Kenapa? Allah pasti menyediakan. Yang menjadi pertanyaan, seringkali ketika kita melihat kondisi yang ada di luar keberadaan hidup kita, itu yang mempengaruhi, yang menentukan perjalanan hidup kita, mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi hati kita, sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang justru menjauh daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata Allah itu Jehovah Jireh.
Sama seperti Abraham ketika mau mempersembahkan anaknya Ishak, mengalami kebingungan. Ini satu-satunya, sudah tidak ada yang lain. Tuhan meminta supaya ini yang dipersembahkan. Tetapi karena Abraham itu hidup melekat dengan Tuhan, Abraham hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, hidup Abraham selalu disertai Tuhan, maka Allah Jehovah Jireh itu terjadi dalam hidupnya. Nah, kalau orang Kristen menyadari kedekatannya dengan Tuhan, itu akan memberikan dalam hidupnya ada banyak perkara yang Tuhan bisa kerjakan. Seharusnya orang Kristen tidak perlu mengalami ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup. Saudara, ketika seseorang hidupnya tidak tenang, pasti ada banyak keputusan-keputusan yang salah. Sambil contoh kehidupan Saul. Ketika terhimpit oleh musuh, Saul mengalami kegelisahan, Saul mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, sehingga dia pontang-panting mencari jalan, nunggu Samuel tidak segera datang. Dalam kebingungannya, dalam ketidaktenangannya, Saul mengambil keputusan yang salah. Ya, korban bakaran hanya boleh disampaikan oleh seorang nabi saat itu, dan Samuel sudah berpesan, tunggu aku. Ya, tetapi karena dia gelisah, tidak ada dalam ketenangan menghadapi permasalahan dalam kehidupan, sehingga Saul mengambil keputusan yang salah. Ya, ada ayat yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Ya, dikatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, peristiwa ketika para murid diajak oleh Yesus pergi ke Gerasa, saat itu ketika menghadapi badai dan topan, saudara, menghadapi gelombang danau, para murid menjadi tidak tenang, mengalami ketakutan. Nah, karena mengalami ketakutan, dia tidak melakukan langkah-langkah yang tepat. Sehingga saat itu untuk para murid, Yesus berkata, "Delai, mengapa kamu jadi pengecut? Bukankah dalam hidupmu ada kecakapan sebagai seorang nelayan? Ketika engkau sudah pontang-panting seperti itu, seharusnya ada langkah yang harus kamu ambil." Perhatikan baik-baik. Saat itu para murid belum memahami Yesus sebagai Tuhan, sehingga ketika di danau teriaknya bukan Tuhan, tetapi Guru. Apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa, kita binasa? Pengajaran yang diberikan oleh Yesus atas para murid, nek orang Jawa bilang orang dicaki, tidak diterapkan. Sebagai seorang murid, para murid saat itu ya sangat tumpul konsep-konsep pemahaman yang Yesus ajarkan untuk mengatasi masalah. Nah, sudah dikasih Tuhan, sehingga saat itu Yesus berkata, ya, Yesus menghardik angin itu. Ya, hari Kamis kita kupas, kenapa yang dihardik itu anginnya, tidak danaunya. Ya, Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Karena sumber daripada gelombang itu tidak danaunya, tapi anginnya. Sehingga yang dihardik itu anginnya. Karena dengan angin menjadi tenang, yang dihardik angin, ya, dalam makna yang sesungguhnya bukan angin, tapi kuasa yang bekerja di dalam angin, yaitu kuasa legion yang berasal dari Gerasa. Ketika dihardik, ya, kuasa itu pergi, anginnya menjadi reda, dan dengan sendirinya danaunya menjadi tenang. Karena yang menyebabkan gelombang itu angin. Nah, saudara, di dalam kondisi yang tidak tenang, para murid menjadi pengecut. Ya, oleh sebab itu, ya, dalam nas, ya, Petrus mengingatkan, ya, kesudahan dari segala sesuatu sudah dekat. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, ya, akhir zaman itu tidak hanya sekedar menjadi sebuah dongeng. Ya, beberapa waktu yang lalu juga di renungan pagi saya sampaikan, ya, mulai saat ini ada banyak orang yang mulai meragukan. Ya, sejak masa Petrus menjadi seorang rasul, juga Petrus sering diejek, mana buktinya? Kalau dikatakan kesudahan itu sudah dekat, nyatanya sampai batas hari ini Tuhan belum datang untuk kali yang kedua. Sehingga saat itu banyak orang-orang percaya mulai hidup dikendalikan oleh hawa nafsu. Sementara saya mau berkata, tindakan ini merupakan tindakan-tindakan yang tidak memiliki kecerdasan rohani. Kenapa? Karena mereka hanya melihat bagian bahwa Yesus akan datang dengan tanda-tanda. Sementara tanda-tanda itu secara keseluruhan harus diketahui.
digenapi. Itu kenapa ya hari Minggu yang lalu disampaikan tanda yang harus digenapi. Yesus datang untuk kali yang kedua ketika berita firman itu tersebar sampai ke seluruh permukaan bumi. Baru kesudahannya terjadi. Sehingga ketika gereja Tuhan tidak menangkap misi ini, pesan ini, gereja Tuhan hanya berpikir, Tuhan kok tidak datang-datang ya, maka dia akan tersesat dalam pemahaman yang salah ya, terhadap keutuhan firman ini yang harus dipahaminya. Saudara, mari kita belajar bersama-sama hidup dekat dengan Tuhan ya, karena dari dalamnya lah terletak ya ketenangan hidup kita ya. Tadi di bagian ayat yang lain dikatakan ya, hanya dekat saja Tuhan saja, Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku ya. Yesus adalah penyelamat hidup kita di tengah-tengah situasi sesulit apapun. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan pasti menyelamatkan hidup kita. Bahkan di tengah-tengah ketidakberdayaan hidup kita, saya berkata, Tuhan tetap menolong dan mengasihi hidup kita. Para murid seharusnya menjadi satu pribadi yang layak untuk tidak ditolong, saudara. Tetapi dalam kondisi yang demikian berat, karena kasihnya Tuhan tetap menolong. Itu kenapa saya berkata, sampai kapan kasih karunia diberikan supaya kita mengalami metanoia, supaya kita mengalami pertobatan, sampai Tuhan panggil hidup kita atau Tuhan datang untuk kali yang kedua. Jadi selama Tuhan belum datang untuk kali yang kedua, sebelum ajal menjemput hidup kita, Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk mengalami pertobatan. Dan selama itu kasih karunia Tuhan masih tetap berlaku. Nah, oleh sebab itu, selama kasih Tuhan masih berlaku dalam hidup kita, kasih karunia-Nya berlaku atas hidup kita, mari jadi orang selalu mendekat dengan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kondisi ketidakmampuan kita, Tuhan tetap menyelamatkan hidup kita. Amin. Karena Allah itu El Shaddai. Dia Allah yang Maha Kuasa. Ada banyak catatan pengajaran dalam kitab suci yang memberikan penegasan. Seharusnya kita meyakini bahwa Allah itu selalu menyelamatkan umatnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita garis bawahi, kita ini menjadi umat pilihan Allah. Amin. Ya, kita dimeteraikan, ya, jaminannya dasarnya adalah iman kita pada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dengan demikian, keberadaan hidup kita juga menjadi umat perjanjian. Kalau kita menjadi umat perjanjian, dengan demikian Allah pasti menyelamatkan hidup kita, sama seperti Allah menyelamatkan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, oleh sebab itu dalam keadaan apapun Tuhan itu pasti membela kita. Amin. Kalau Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Artinya apa? Ini berbicara tentang otoritas Tuhan yang pasti menolong, melindungi kehidupan umat pilihannya. Nah, Dia tidak hanya menyelamatkan, dikatakan pada bagian ayat yang lain, ayat 2, 3, 7, 8. Dia tidak hanya menyelamatkan, tapi Dia juga melindungi. Melindungi dari apa? Ya, melindungi dari apa? Dari penyakit, dari musuh, dari segala hal. Ini yang seharusnya orang Kristen pahami. Ya, sebetulnya firman Tuhan hari ini sangat sederhana. Ya, kunci pokok ketenangan menjalani hidup yang dalam berkat dan pemeliharaan dia dekat dengan Tuhan. Intinya ke sana. Dan semua totalitas apa yang melekat dalam pribadi Allah itu pasti kita nikmati. Amin. Ya, kita akan menikmati Dia Allah yang El Shaddai, Dia Allah yang Maha Kuasa ketika kita dekat. Kita akan menikmati Dia Allah Yehova Rafa kalau kita dekat. Ya, kita akan menikmati Dia sebagai Allah Jehova Nisi, panji keselamatan kalau kita dekat dengan Dia. Ya, dan kita akan menikmati Dia sebagai Allah Yehova Shalom, damai sejahtera itu akan kita miliki kalau kita dekat dengan Dia. Kenapa? Karena seluruh totalitas dengan otoritas dan kuasanya Tuhan sanggup menjangkau hidup kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mari bersama-sama pagi hari ini. Ya, tetaplah tenang menghadapi segala sesuatu. Ya, jangan panik, jangan takut. Ya, sebab dalam kepanikan dan ketakutan, ketika kita mulai kehilangan ketenangan dalam hidup, kita tidak dapat melakukan apa-apa yang baik. Keputusan-keputusan hidup kita pasti salah. Tetapi ketika kita
tetap tinggal diam tenang di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan dalam hidup kita. Berpikir jernih, mengambil keputusan berdasarkan hikmat Tuhan. Sebab Dia Allah yang menyebabkan keberadaan hidup kita ada dalam anugerah dan segala kebaikan. Terpujilah nama Tuhan. Mulai sekarang, yuk jadilah anak yang setia. Ya, setiap beribadah, setiap mengkaji kebenaran firman Tuhan, setiap berdoa. Ya, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan. Dan gereja Tuhan, mari tangkap misi dan visinya Tuhan. Ya, bergegas. Ya, kalau seekor ayam sebaiknya segera bertelur. Ya, supaya berkembang biak. Dan kita percaya Tuhan Allah Immanuel menyebabkan kita mampu. Dari Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Mari kita duduk diri. Adakah hidup kita merasa tidak tenang hari-hari ini? Adakah kehidupan kita merasa takut dan khawatir? Sehingga seringkali kita melakukan keputusan-keputusan yang salah. Jamu hadiratnya hari ini. Rasakan sentuhan tangan kasih-Nya. Haleluya. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Yesus, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku akan tenang bersama-Mu, Bapa. Saudara, telinganya selalu mendengar jerit dan keluh kesah kita. Berserulah kepadanya selama Dia dekat. Sampaikan keluhan hidupmu kepada Dia. Dia tidak pernah meninggalkan dan melepaskan hidup kita karena kasih-Nya. Bahkan ketika Dia berkenan menguji hidup kita masuk dalam lembah gelap, Dia menemani hidup kita.
Rohnya bekerja atas hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Rasakan kuasanya mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Bapakah mendengar, sampaikan kepada dia seruan hatiku. Haleluya. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir, 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 mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang
dalam Kristus. Dalam Kristus. Lihat dan rasakan kuasanya. Lihat kuasanya dalam keningan di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku takkan sebab Kau Allahku. Di saat badai tertulis Shema Israel, Yahweh Elohinu, Yahweh Ehad. Bangsa Israel diminta Tuhan mendengar supaya mereka memahami Allahnya hanya Esa. Disebutkan Allah Yahweh Tuhannya Esa, tidak ada yang lain. Datanglah hanya kepada Allah yang benar, bukan kepada ilah yang lain. Percayalah hanya kepada Dia, dan kau akan menemukan ketenangan dalam hidup. Dekatlah selalu dengan Dia dalam doamu, dalam pujian penyembahanmu, dalam pengajian firman-Nya dalam hidupmu, maka kau akan tenang. Haleluya, haleluya. Biarlah kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, buka hatimu. Allah Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saudara, dalam perjalanan Yesus menyampaikan kebenaran firman, ada banyak orang yang berdesak, ingin melihat mukjizat dinyatakan, tapi sebagian besar mereka tidak merasakan mukjizat itu. Tapi seorang perempuan yang sakit pendarahan, dia berjuang di tengah-tengah keadaan yang terhimpit oleh sesaknya orang. Kenapa? Ingin menjangkau jubah Yesus. Dan ketika dia berjuang menggapainya, mukjizat terjadi. Mengapa kita sering hanya menjadi penonton mukjizat dan kebaikan Tuhan? Sebab ketika Tuhan hadir, kita tidak menjangkaunya, kita membiarkan Dia. Hanya orang yang mau membuka dirinya dijangkau dan menjangkau hadiratnya, dia yang akan mendapatkan mukjizat itu. Dia akan memperoleh keajaiban itu. Percayalah, Dia Allah El Shaddai, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Haleluya. Kira apa syikitiika rohira Bapa kerau syukereti hingga. Biarlah
Tuhan, kami merasakan dan kami ikut menikmati mukjizat itu terjadi. Yang luka hati disembuhkan, yang mengalami kepedihan diubahkan menjadi sukacita, yang ada dalam penderitaan diubahkan menjadi kemerdekaan, yang hidup di padang gurunnya gersang diubahnya menjadi di padang rumput yang hijau dan di aliran air yang tenang. Mengalirlah Tuhan, jauh sama jemaat, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, rasakan kuasanya, jatuh hatinya, biarkan Roh-Nya bekerja, memulihkan hidupmu, memberkati hidupmu di dalam kuasa nama Yesus. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang. Sekali lagi lebih dalam rasakan aliran kuasanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi dengan iman, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri kemuliaan yang terbaik, berikan saran-saran kemenangan, berikan saran-saran pemulihan dan kuasanya, mendatangkan berkat, anugerah, kebaikan dan segala kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biar kami tetap yakin dan kami akan menikmati mukjizat dan keajaiban di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita akan bersama-sama mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur
Tuhan beserta, sehingga kami percaya semua bentuk pelayanan yang boleh kami lakukan untuk seluruh dan jemaat, Roh Kudus yang akan menyempurnakan, sehingga menjadi pelayanan yang sempurna memberkati hidup mereka. Sebelum kami pulang, kami bersyafaat terus Tuhan, jangkau bangsa dan negara ini, segera lalukan COVID-19 dari bangsa dan negara ini. Terlebih untuk kota Semarang, tutup bungkus ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, yang sehat Tuhan memberikan kekebalan dan imun yang baik, sehingga mereka tetap memiliki kesehatan tubuh untuk beribadah melayani Tuhan. Demikian juga beraktivitas, bekerja untuk menyejahterakan hidup keluarga mereka masing-masing. Kiranya diberkatilah ladang pekerjaan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh kota Semarang, terlebih anak-anak Tuhan yang ada di Elang Raya ini. Berkat dan anugerah-Mu boleh membukakan jalan berkat bagi hidup mereka. Setiap tangan mereka mengerjakan sesuatu diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya kami semua boleh hidup dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak MPK, kalau beberapa waktu yang lalu telah menjalani proses operasi usus buntu, kami percaya Tuhan menyempurnakan kesehatannya. Anak-Mu ini adalah anak yang setia, yang selalu rindu beribadah kepada Tuhan. Maka Engkau akan memperhitungkan kesetiaannya. Berkati teman-teman yang ada yang mendukungnya, sehingga dengan demikian proses pemulihan kesehatan dapat segera terjadi. Demikian juga Mbak mau menyerahkan untuk Mak Jumaati yang hari Rabu yang akan datang akan menjalani proses operasi kedua matanya. Tuhan menjangkau, memberkati alat-alat yang ada, memberkati tenaga medis yang mengerjakannya, memberkati obat-obatan yang akan dikonsumsi, yang akan masuk dalam tubuhnya, sehingga kalau jalan operasi ini Tuhan kehendaki terjadi, maka tenaga medis dan seluruh hal yang terkait di dalamnya Tuhan pun akan memberkatinya, sehingga hamba-Mu ini, Mak Jum ini dapat kembali sehat dalam anugerah dan berkat Tuhan. Matanya dapat kembali melihat dengan baik, dengan terang karena anugerah Tuhan, sehingga kesetiaannya pun Tuhan berkenan memberkatinya. Kami mengucap syukur dan kami percaya program gereja, pengadaan lahan parkir, pengadaan fasilitas untuk mobil pelayanan, renovasi gedung gereja, proses cetak sertifikat tanah gereja, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Allah Jehovah Jireh menyediakan yang kami butuhkan. Dan Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang tergerak. Berkati mereka yang tergerak, berkati mereka yang tergerak. Buka jalan berkat melimpah dalam hidup mereka, sehingga mereka pun ikut bersukacita, ambil bagian dalam mempermuliakan Tuhan melalui harta benda yang mereka miliki. Karena di sanalah Tuhan akan membukakan pintu berkat yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang boleh hadir hari ini. Berkati seluruh pelayanan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan Allah Immanuel beserta dalam berkat dan anugerah di dalam hidup kami. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, setelah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, maka mulai sekarang berdirilah dengan teguh, pandanglah Tuhan, Allah penyelamat hidupmu, Allah pelindung hidupmu, Allah sumber pengharapan dalam hidupmu. Jadilah tenang, angkatlah kedua tanganmu dengan percaya, dan terimalah berkat Tuhan yang sempurna pagi hari ini. Kiranya pagi hari ini boleh turun dan tercurah berkat yang melimpah atas hidup kita. Berkat yang datang dari pihak Allah Bapa, serta kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan dalam kuasa Roh Kudus tetap tinggal diam menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput dan mempermuliakan kita semua di dalam kerajaannya yang penuh dengan damai. Yang percaya katakan dengan iman, amin. Shalom.